Di dalam mobil ini, Aji, Wahyu, dan Juna sudah siap untuk pergi ke kebun binatang. Mobil pun melaju. "Mas, apa yang kau pikirkan sekarang?" ucap Aji. "Entahlah, Ji, aku sedang kalut. Pikiranku kacau," ucap Wahyu. "Seandainya nih, jika adiknya Safa adalah anakmu, apa yang kau lakukan?" ucap Aji. "Untuk saat ini, yang terpenting aku harus lihat dulu adik kecil yang kau katakan adiknya Safa itu. Untuk selanjutnya, gampanglah dipikir belakangan," ucap Wahyu. Dalam perjalanan menuju ke kebun binatang, Wahyu merasakan waktu yang lama. Ditambah lagi suasana macet yang kini terjadi. Ditambah lagi lampu merah menyala di perempatan yang kini dilewatinya. Ada beberapa pedagang asongan yang menjajakan dagangannya dan pengamen yang sedang memainkan gitarnya. Tanpa berpikir panjang, Wahyu memberikan pengamen uang 2 ribuan, dan ketika lampu hijau menyala, dia segera melajukan mobilnya. Hingga akhirnya kini mobil Wahyu pun tiba di parkiran kebun binatang. Wahyu yang mengemudi mobilnya mengambil karcis parkir, lalu langsung mencari parkiran mobil yang kosong. Setelah memarkirkan mobil, kini Wahyu, Aji, dan Juna turun. Dia lalu menuju loket untuk membeli karcis masuk ke kebun binatang. Di dalam kebun binatang, keluarga Pak Anjar kini sedang duduk di atas tikar. Sementara Bu Warni kini sedang menata makanan yang akan dimakan oleh keluarga Pak Anjar. Pak Anjar sedang memangku Rio, dan Bu Anjar sedang menelpon Safa. "Halo, Safa, kamu sudah sampai mana?" "Kita ada di utara sebelah jembatan besi merah. Kita makan bersama dulu ya." Ya, tut tut tut." "Safa, sampai mana mah?" ucap Pak Anjar. "Oh, Safa ada di depan, sebentar lagi sampai kok," ucap Bu Anjar. "Assalamualaikum," ucap Safa. "Wah, panjang umur kamu, Saf. Barusan diomongin loh," ucap Pak Anjar. Safa bersalaman dengan Pak Anjar, Bu Anjar, dan Bu Warni. Kemudian dia memeluk dan mencium Rio. "Wah, Rio, gantengnya. Mami kangen," ucap Safa. "Rio juga kangen kok," ucap Rio. "Ya sudah yuk, kita makan dulu," ucap Bu Anjar. Ya, kini mereka semua makan dengan suasana bahagia. Di luar pintu masuk, kini Wahyu, Aji, dan Juna mengantri untuk masuk. Namun tiba-tiba Juna keluar dengan lari dari barisan antrian. Dia menuju tukang jualan balon terbang. Juna membeli balon terbang berbentuk kepala Ipin Upin. Lalu setelah membayarnya, dia lari menuju ke antrian masuk. "Kamu ngapain sih, Jun? Beli balon segala," ucap Aji. "Gak apa-apa, pengen aja," ucap Juna. Kayak anak kecil aja," ucap Aji. "Biarin, emang Juna masih kecil kok," ucap Juna. Akhirnya Wahyu, Aji, dan Juna masuk pintu masuk. Kini dia sedang mencari di mana keberadaan Safa beserta keluarganya. "Mas, Jun, misalkan kalau kita ketemu Safa dan keluarganya, kita lihatinya dari jauh aja ya. Kita bisa ngamatinya dari jauh aja supaya tidak ketahuan," ucap Aji. Ya, paham kok," ucap Wahyu. "Mas, itu mereka ada di utara jembatan besi merah," ucap Aji. "Ya sudah, kita ngamatinya dari sini aja. Aman kok," ucap Wahyu. "Mas, bentar, aku nitip balon dong. Aku mau nyari toilet, pengen pipis," ucap Juna. "Ya, jangan lama-lama ya, Jun," ucap Aji. Iya, nggak lama kok," ucap Juna.
Juna mulai mencari toilet, sementara HP Wahyu berdering. Ibu Wahyu menelpon, dan Wahyu pun mulai mencari tempat yang tenang. Sementara Aji kini mulai mengamati Safa dan keluarganya. Namun, rasa penasaran Aji pengen melihat dengan jelas anak kecil yang kini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih. Sedang di pangkuan Safa sambil membawa balon Upin dan Ipin, kini Aji mulai bergerak untuk bisa melihat dengan jelas wajah anak kecil tersebut. Namun, dari belakang keluarga Safa berada, ada anak kecil dan keluarganya yang sedang membawa balon yang melewatinya. Sontak, Rio merengek minta balon tersebut, hingga akhirnya Rio pun menangis. Akhirnya, Mbok Warni yang peka dengan tangisan tersebut, "Dek Rio pengen balon ya? Ya sudah yuk, beli sama Mbok aja. Biarkan Mami Safa makan dulu ya," ucap Mbok Warni. Akhirnya, Mbok Warni menggendong Rio lalu pergi mencari tukang balon. Hingga akhirnya ketemu dengan Aji. "Maaf mas, beli balon itu di mana ya?" ucap Mbok Warni. "Oh, balon ini ada di parkiran pintu masuk," ucap Aji. "Oh, lumayan jauh ya. Ini Rio nangis pengen balon," ucap Mbok Warni. "Oh, ya sudah, ini aja buat adeknya. Mas, sini deh, lihat nih, ada adek kecil ini, lucu banget," ucap Aji. Wahyu pun kini menoleh ke arah Aji dan melihat adek kecil. "Namanya siapa bu?" ucap Wahyu. "Oh, Dek Rio, itu di sana Mami dan Papa dan mamahnya," ucap Mbok Warni. "Maksudnya Mami?" ucap Aji. "Oh, Mami itu ibu aslinya Dek Rio. Kalau Papa sama mamanya itu kakek neneknya Dek Rio atau orang tuanya Mbak Safa," ucap Mbok Warni. Kini Wahyu merebut balon dari tangan Aji dan memberikannya kepada Rio. "Adek pengen balon ini ya," ucap Wahyu. Mbok Warni yang melihat agak terkejut dan kaget. Pasalnya ada kemiripan di wajah Dek Rio dan Wahyu. Begitu juga dengan Aji yang mengamati dengan seksama. Ada kemiripan di wajah Wahyu dan Dek Rio. Rio yang melihat balon itu pun kini senang dengan tersenyum. "Makasih om balonnya," ucap Mbok Warni. "Makasih om," ucap Rio menirukan ucapan Mbok Warni. "Iya, Mas Ahmad dek, cakep," ucap Wahyu. "Wah, kok muka kalian mirip ya?" ucap Mbok Warni. "Iya bu, kok bisa mirip ya?" "Wah, aku yakin 100% ini anak kamu mas," ucap Aji. "Loh, maksudnya gimana mas?" ucap Mbok Warni. "Iya bu, kami memang sengaja mengikuti Safa dari jauh. Karena ini Mas Wahyu dulu pacarnya waktu SMA di Jakarta. Dan kemarin sore baru datang ke kota ini," ucap Aji. "Benarkah mas?" ucap Mbok Warni. "Iya bu, tapi tolong rahasiakan dulu ya semuanya, jangan sampai semuanya tahu." "Bisa kan bu?" ucap Wahyu. "Iya mas, saya akan rahasiakan. Mas bisa minta nomor HP-nya," ucap Mbok Warni. Ya, akhirnya Wahyu memberikan nomor HP-nya kepada Mbok Warni dengan alasan kalau ada apa-apa akan memberitahukan kepada Wahyu. "Ya sudah mas, saya kesana dulu ya. Gak enak ntar Dek Rio dicariin sama Mbak Safa," ucap Mbok Warni. "Iya bu, kami akan mengamati dari jauh kok bu," ucap Wahyu. "Ya sudah, sini om pengen cium pipi adek cakep ini," ucap Wahyu. Jangan nakal ya, nanti kalau ketemu om lagi Dek Rio tak kasih hadiah," ucap Wahyu.
sambil berkaca-kaca. "Makasih Om," ucap Mbok Warni. "Makasih Om," ucap Rio. Akhirnya Mbok Warni dan Rio pun kini pergi meninggalkan Wahyu dan Aji, menuju ke Safa dan keluarga besarnya yang sedang makan. "Mami, ini balonnya," ucap Rio sambil memeluk dan duduk di bangkuan Safa. "Beli di mana, Mbok?" ucap Safa. Itu di depan, Mbak." "Ya sudah, Mbok, lanjutkan makannya dulu. Habis itu kita lanjutkan jalan-jalannya ya," ucap Bu Anjar. "Iya, Bu," ucap Mbok Warni. "Next, lanjut part berikutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, tombol lonceng notifikasinya, dan like-nya ya. Terima kasih.